Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rena Trikantor dengan NIM 211011050023. Dan di video ini saya dan teman saya Morisa Wangko akan menjelaskan mengenai reaksi eliminasi pada alkyl halida. Nah, sama seperti reaksi substitusi, reaksi eliminasi juga punya dua macam, yaitu reaksi E1 dan reaksi E2. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai reaksi eliminasi, khususnya reaksi eliminasi 2. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa sih itu reaksi eliminasi. Nah, untuk itu simak video ini baik-baik ya. Berdasarkan ilmu kimia organik, reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap melalui hilangnya gugus yang terikat pada atom-atom yang berdampingan. Nah, reaksi eliminasi ini dapat terjadi pada hidrokarbon jenuh, misalnya seperti alkana, dan juga terjadi pada alkyl halida. Nah, pada alkyl halida terjadi karena adanya pengaruh suatu basa kuat yang menghasilkan suatu alkena. Jadi, pada reaksi eliminasi terjadi pelepasan unsur H atau hidrogen dan unsur X, yaitu unsur-unsur golongan 7A atau disebut juga halogen, yang terdiri dari fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin, yang keluar dari dalam alkyl halida. Oleh karena itu, reaksi eliminasi disebut juga sebagai reaksi dehidrohalogenasi. D artinya penghilangan, hidro adalah hidrogen, kemudian halogen atau unsur golongan 7A. Jadi reaksi eliminasi pada alkyl halida yaitu reaksi dehidrohalogenasi alias penghilangan unsur hidrogen dan unsur halogen. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk dari reaksi umum pada reaksi eliminasi alkyl halida atau reaksi dehidrohalogenasi. Di sini ada alkyl halida, ada C dengan H atau hidrogen, dan X adalah unsur halogen. Nah, jika alkyl halida ini bertemu dengan basa kuat, maka akan terjadi pelepasan unsur H dan X. Kemudian terjadi pembentukan ikatan alkena. Jadi yang awalnya ikatan tunggal akan menjadi ikatan rangkap. Dan perlu digarisbawahi kenapa sih bisa terjadi pembentukan ikatan rangkap? Karena terjadi pelepasan unsur hidrogen dan unsur halogen. Kemudian unsur hidrogen yang dilepaskan akan berikatan dengan basa, sedangkan untuk ion halogennya akan menjadi bebas. Nah, basa kuat ini apa saja? Basa kuat bisa menggunakan KOH atau etanol, kemudian CH3CH2ONA atau CH3CH2OH, atau artinya kita bisa menggunakan katalis KOH dalam pelarut etanol dan menggunakan CH3CH2ONA dalam pelarut CH3CH2OH atau dalam pelarut etanol juga. Kemudian mengenai produk reaksinya, produk reaksi eliminasi ini menggunakan aturan Zaitsev. Nah, aturan Zaitsev ini artinya apa? Aturan Zaitsev ini mengatur bahwa produk yang banyak dihasilkan adalah produk dalam bentuk alkena yang lebih stabil. Lebih stabil bagaimana? Dikatakan stabil jika produk tersebut tidak dapat mengalami resonansi kembali dan tidak dapat mengalami perubahan strukturnya. Nah, contohnya di sini ada butil bromida ketika direaksikan dengan natrium etoksida sebagai katalisnya, yaitu basa kuat dalam pelarut etanol, maka akan menghasilkan produk alkena. Nah, di sini produknya ada 3 macam, yaitu dalam bentuk A, B, dan C. Dan ternyata yang paling banyak dihasilkan adalah produk yang dalam bentuk A, yakni 61%. Kenapa yang produk B dan C tidak? Karena produk A jauh lebih stabil karena letak ikatan rangkapnya berada pada posisi tengah, sehingga produk A tidak dapat mengalami reaksi perubahan ikatan rangkap. Jadi yang stabil itu reaksi ikatan rangkapnya berada di tengah.
Nah, bagaimanakah dengan produk yang dalam bentuk B? Karena produk yang B ini letak ikatan rangkapnya juga berada di tengah. Tapi kenapa dia sangat sedikit sekali dibandingkan dengan produk A? Karena ada pengaruh dengan stereoisomernya atau pengaruh stereokimianya. Kemudian, produk yang dalam bentuk C letak ikatan rangkapnya ada di ujung. Ikatan rangkap di ujung ini mudah mengalami pergeseran ikatan rangkap, sehingga dia tidak stabil. Lalu produk yang kedua ada dua jenis juga, ada yang A dan B. Ternyata yang A ikatan rangkapnya di tengah-tengah, jadi jauh lebih stabil sehingga lebih banyak produk yang dihasilkan yakni ada 71%. Sedangkan yang B ikatan rangkapnya di ujung sehingga produk yang dihasilkan hanya 29%. Kenapa seperti itu? Karena pada produk yang A ada pengaruh pembentukan kalbu kation yang stabil. Jadi ikatan antara cabang metil cenderung menstabilkan ikatan rangkap di tengah, jadi dia tidak bisa mengalami resonansi atau pergeseran ikatan rangkap. Beda misalnya jika ikatan rangkap berada di ujung seperti produk yang B, jadi dia mudah mengalami pergeseran. Nah, reaksi eliminasi alkil halida ini sendiri dapat terjadi melalui mekanisme E2 atau bimolekuler dan mekanisme E1 atau unimolekuler. Nah, saat ini kami hanya akan fokus membahas mekanisme E2 atau mekanisme eliminasi bimolekuler yang lebih jelasnya akan dibahas oleh teman saya Morisa Wangko. Mekanisme E2. Nah, E2 kenapa dikatakan 2? Karena dia ada eliminasi bimolekuler. Bimolekuler ini jadi laju reaksinya tergantung pada konsentrasi dua molekul. Maksudnya dua reaktan, yaitu Rx dan V. Jadi antara alkil halida dan basa kuatnya, konsentrasi kuatnya sama-sama mengalami laju reaksi. Nah, di sini tahap penentu laju reaksi melibatkan konsentrasi basanya. Artinya semakin kuat tingkat kebasahannya, semakin cepat laju reaksinya. Nah, ini adalah tentang reaktivitasnya. Ketika alkil halida berbentuk I, Br, Cl, dan F, jadi dari yang paling gede ke kecil itu ternyata lebih kuat. Jadi semakin ke sini, semakin ke atas. Jadi kalau kita lihat di SPU, I kan paling bawah. Nah, jadi yang paling gede adalah I, jadi dia yang paling basa kuat. Nah, tahap penentu laju reaksi ini melibatkan pemutusan antara R, alkil dan X yang tadi. Reaksinya tidak tergantung apakah dia primer, sekunder, atau tersier. Nah, ini kalau yang mengenai mekanisme E2. Jadi di sini yang paling penting adalah tentang konsentrasi basa. Ini adalah contoh mekanisme dari E2. Jadi mekanisme E2 ini cenderung mekanisme yang serentak. Jadi di sini misalkan ada alkil halida seperti ini. Ketika ada si basa kuat ini cenderung menarik H+ yang mengikat pada alkil halida. Kemudian karena B menarik si H+ yang di alkil halida ini sehingga ikatan antara H dan C lepas karena di sini C telah kehilangan hidrogen sehingga tidak stabil sehingga dia membentuk ikatan rangkap dengan C yang di sebelah. Karena di sini telah membentuk ikatan rangkap, jadi C yang kedua ini melepas halogennya. Jadi kalau kita amati di reaksi intermedia seperti ini atau produk antaranya alkil halida sama-sama mengikat basa dan X, tetapi yang B ini cenderung mengikat H dan mengikat X, tapi ketika sudah membentuk produk antara B dan X sama-sama dilepas sehingga nanti B berikatan dengan hidrogen pada C1, kemudian X pada C2 dilepaskan. Nah, ini mekanisme E2 kalau kita lihat bentuk seperti ini. Nah, Br anti terhadap kedua H, maksudnya letak H di sini sama Br sama-sama.
berseberangan yang H di atas dan BR di bawah. Nah, produk ini berorientasi side safe. Tetapi jika misalkan ada satu H yang di bawah dan H yang satu di atas, BR anti hanya pada H yang memberikan produk berorientasi non-side safe. Jadi misalkan di sini ada satu H yang tidak di atas dan satu H di bawah, jadi dia menghasilkan produk yang non-side safe. Nah, jadi kalau ada seperti ini aturan side safe, kita lihat bagaimana energi aktivasinya. Ternyata energi aktivasi yang paling rendah adalah untuk produk yang stabil, alias ikatan rangkapnya berada di tengah, alias yang tidak mengalami pergeseran ikatan rangkap. Sedangkan pada produk yang atas ini energi aktivasinya sangat tinggi sehingga outputnya sangat sedikit. Produk reaksi dapat cepat terbentuk jika energi aktivasinya rendah. Nah, salah satu upaya untuk menurunkan energi aktivasinya adalah menggunakan katalis. Kemudian kita bahas mengenai anti-eliminasi. Jadi anti-eliminasi ini ada kaitannya dengan konformasi bentuk senyawa. Jadi dikatakan anti jika semisalnya di sini posisi antara hidrogen dan X berseberangan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau di sinister posisinya sama-sama di atas. Jadi di sini eliminasi E2 ini biasanya terjadi ketika H dan X adalah anti, adalah saling berseberangan. Selanjutnya mekanisme E2 kalau posisinya anti eliminasi. Jadi kalau posisinya simister termasuk eliminasi. Jadi yang sama-sama posisinya adalah berseberangan. Jadi seperti ini, produk mayornya seperti ini dan minor seperti ini. Jadi ini kalau misalkan dia di posisi sama-sama di belakang simister, jadi ada dua produk seperti ini. Sedangkan posisi yang anti ada yang di depan dan belakang. Dia mengalami produk mayor yang cenderung satu produk saja. Nah, ini mekanisme E2 kalau kita lihat bentuk seperti ini. Nah, BR anti terhadap kedua H, maksudnya letak H di sini sama BR sama-sama berseberangan, yang H di atas dan BR di bawah. Nah, produk ini berorientasi side safe. Tetapi jika misalkan ada satu H yang di bawah dan H yang satu di atas, BR anti hanya pada H yang memberikan produk berorientasi non-side safe. Jadi misalkan di sini ada satu H yang tidak di atas dan satu H di bawah, jadi dia menghasilkan produk yang non-side safe. Demikianlah video penjelasan dari saya Morisa Wangko dan teman saya Renata Kantor mengenai reaksi eliminasi E2. Semoga bermanfaat. Sekian dan